Nah, yang saya review kali ini adalah W202 C200 berbekal mesin 2000 cc 4 silinder. Nah, sejarah Mercedes-Benz tipe W202 itu awal lahir atau awal diproduksi di Indonesia pada tahun 94 hingga tahun 2000. Jadi sekarang kita coba membahas tampilan depan mobil, tampilan grill, lampu dan sebagainya, logo. Ada logo Mercedes-Benz yang bentuknya menyatu dengan kap seperti ini. Tapi ada logo Mercedes-Benz ini bentuk yang seperti apa ya, patung gitu, menonjol ke atas gitu, bulat. Pasti Anda sering melihat itu. Kemudian tetapi mobil ini yang kita review logonya seperti ini. Setelah grill tadi kita bicara ke lampu dulu. Lampu menggunakan biasa. Nah, ini mobil lawas, nggak ada yang istimewa, semuanya serba ya tahun 95 94 masih sampai tahun 2000 mobil-mobil masih menggunakan lampu yang seperti ini. Kemudian grill, nah mungkin sedikit ada yang berbeda dari C180, C200 dan C230. Sebenarnya pada dasarnya sepintas terlihat sama bentuk lampu, bentuk grill. Tapi bagi yang tahu tentang mobil Mercy ini pasti akan mengetahui bahwasanya ada perbedaan sedikit dari grill, baik lampu dan grill dari C180, C200 dan C230. Ya, ini ciri khas Mercy seperti ini grillnya. Kalau Anda lihat dari Mercy zaman dulu hingga saat ini, itu konsep grillnya nyaris seperti ini, paling hanya dimodif sedikit-sedikit. Setelah tadi bahas lampu, grill, logo Mercedes, bumpernya tampilannya cukup sporty ya di zamannya. Anda bisa lihat, nah ini bukanlah bawaan dari Mercedes ini. Ini daun ini memang properti. Ini terbeli, tidak dibeli, tidak ada di toko spare part. Ini terjual terpisah untuk menutupi privasi si pemiliknya. Makanya di setiap video-video saya ada yang ditutup kain lap, ada yang ditutup karton, ada yang ditutup daun. Dan memang saya tidak mau merusak lingkungan ya, menggunakan bahan-bahan alami. Spion belum bisa dilipat, jangan dipaksa dilipat karena nanti patah, karena memang belum bisa dilipat. Kebetulan yang kita bahas ini adalah tipe elegance. Nah, ada tiga tipe di C200 ini, ada klasik, elegance, dan sportline. Untuk wiper mobil C200 ini menggunakan single wiper. Memang umumnya Mercedes selalu, apalagi yang di zaman ini ya, saya lupa apakah Mercy Tiger itu single wiper, tapi setelah masuk ke seri Boxer di tahun 88 kalau saya tidak salah, Boxer hingga 94, 95 Masterpiece dan seterusnya, saya lupa, terlalu banyak ya rentang waktunya. Itu sudah mulai terbiasa menggunakan single wiper. Waktu saat itu menjadi ciri khas mobil-mobil keluaran Jerman ini. Ini C200 yang mengartikan 2000 cc yang saya katakan tadi. Kalau C180 berarti dia 1800 cc, C230 berarti 2300 cc, C320 ada nggak ya, C320 nggak tahu, saya lupa. E320 saya rasa, E320 3200 cc. Nah, rata-rata belakang ini menunjukkan bahwasanya ini cc mobil. Kalau di BMW seperti
318i berarti itu seri 3 dan 1800 individual. Kemudian ada 320 berarti 2000 cc, 323 2300 cc, 325, 328 dan seterusnya. Atau kalau seri 5 dan seterusnya. Dan logo yang sangat bergengsi ya, hingga zaman sekarang, hingga saat ini logo yang paling diperhitungkan. Bahkan di Indonesia sempat dulu beredar di majalah, saya lupa majalah apa, udah lama itu kejadiannya, bahkan menjadi simbol kekayaan. Artinya kalau Anda belum punya Mercy, Anda belum dikatakan kaya. Itu yang terbit di majalah itu. Jadi di Indonesia Mercedes-Benz adalah, saya nggak tahu sampai sekarang apakah itu masih berlaku atau tidak, tapi saat itu di majalah yang sangat terkenal, Mercedes-Benz adalah, memiliki Mercedes-Benz adalah simbol kekayaan, simbol kesuksesan. Oke, selesai bahas bla 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 yang tadi, kita coba buka gimana bagasi C-Class C200. Nah, bisa lihat jika kita buka langsung dihadapkan dengan segitiga pengaman. Segitiga pengaman. Nah, ini ada memang efisiensi dari Mercedes-Benz. Mercedes keluaran dari boxer hingga saya nggak tahu juga lagi sampai sekarang, mohon maaf, itu selalu memang meletakkan segitiga pengaman di sini. Jadi kita buka itu segitiga pengaman di sini. Jadi seandainya kita dalam keadaan bermasalah di jalan tol atau di jalan raya, biasanya mobil-mobil itu kita ambil segitiga pengaman dan kita letakkan di pinggir jalan agar kita sedang memperbaiki mobil. Mereka tahu kita sedang ada masalah di mobil. Tetapi Mercedes-Benz meletakkannya di sini sehingga lebih efisien. Hampir seluruh Mercedes-Benz pada zaman itu meletakkan segitiga pengaman di sini. Dan masuk ke bagasi, sangat luas, saya rasa cukup luas. Kapasitas juga saya nggak tahu berapa liter ini kapasitas bagasi, tapi sekesan sangat luas. Dan ini masih asli, ada subwoofer. Ini tambahan opsional, bukan bawaan dari mobil. Nah, sekarang di mana sih letak ban serep? Letak ban serep mobil ada di sini. Nah, ini dongkrak asli dari mobil Mercedes ini. Lihat bentuknya seperti apa ya? Seperti senjata. Ini ngembat kepala begal, kayaknya mantap nih. Tahanan ban serep dan tidak menggunakan temporary. Ban serep zaman pada waktu itu memang hampir nggak ada ya ban serep temporary. Nah, biasanya ban serep temporary digunakan oleh mobil-mobil Ford. Sepertinya Ford sih yang revolusionerkan ban temporary itu. Nah, ini baterai mobil letaknya di belakang, sama seperti Jaguar itu baterai mobil di belakang. Mobil Eropa ya lebih sering menggunakan baterai mobil di belakang. Coba masuk ke kabin penumpang mobil, handle seperti ini dibalut krom dan sudah menampilkan tampilan yang elegan ya. Saya kira di tahun 95 ada 3 perpaduan bahkan 4 perpaduan warna yang bermain di sini. Di sini ada abu-abu untuk door trimnya, kemudian ada wood panel, door trim lagi dengan corak yang seperti ini, dibalut warna hitam. Nah, tapi memang ada kekurangan. Biasanya mobil menyediakan tempat space buat penumpang belakang ini untuk meletakkan apa di samping, tapi di C-Class ini tidak ada space buat di sini. Di sini buat naik turunin kaca standar sih. Oke, ini chrome tidak murahan ya.
tidak plastik seperti mobil-mobil Jepang pada kala itu. Nah, setelah masuk ke bagian dalam, saya merasa cukup nyaman di jok mobil tahun 95 ini. Cukup empuk mobil ini, kemudian menyediakan handrest. Ya, ini yang mungkin belum bisa kita temui di mobil-mobil Jepang di tahun segini ya. Ini sudah ada handrest di tahun 95 sudah ada. Karena ini C-Class, tentunya memang tidak selebar atau seluas E-Class atau bahkan S-Class. Maka dari itulah beda dari tipe-tipe mobil Jerman ini. Kalau C-Class bentuk kabin tidak terlalu luas, tapi kalau kita sudah masuk ke E-Class, itu bentuk kabin belakang itu lebih luas. Apalagi S-Class itu lebih luas. Nah, di bagian tengah mobil ini menyediakan standar untuk sampah. Nah, ini untuk sampah ini yang perlu ya. Jadi saya sering melihat di jalan di Medan ini. Medan ini kota terbesar ketiga di Indonesia. Katanya kota metropolitan. Bahkan mungkin mau menjadi kota megapolitan. Tapi untuk sampah nggak pantas saya bilang warga Medan menyandang sebagai kota metropolitan. Jika Anda masih membuang sampah dengan membuka jendela, Anda buang sampah Anda di jalan padahal mobil dalam keadaan berjalan. Itu sangat sering saya lihat. Saya nggak tahu apa yang ada di benak orang-orang yang seperti ini. Tetapi ayolah kita jaga lingkungan, ayolah kita jaga kelestarian kebersihan kota kita. Satu sampah Anda, bayangkan jika satu hari orang di jalan itu ada 1000 orang di mobil membuang sampah di jalan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya kota kita. Ayolah warga Medan, ayolah warga Indonesia, buanglah sampah pada tempatnya. Sampai ke tujuan Anda buang sampah Anda, jangan di jalan umum, jangan di jalan protokol. Ayolah jaga kebersihan kita untuk jadikan masyarakat kita lebih baik. Karena kenapa? Jika kita banyak pelancong asal Indonesia melancong ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, kemana-mana, kenapa mereka bisa? Kenapa kita bisa membuang sampah pada tempatnya? Kenapa di negara kita seenaknya saja lagi jalan buang cup minuman yang segede ini dibungkus plastik plus plastik kentang plus tempat burger itu dibuang di jalan segede ini. Wah, itu orang atau krik krik. Nah, bicara ke belakang sandaran kepala, ini memang sandaran kepalanya bisa tidur seperti ini, bisa naik ya. Ini lihat sebelah sini. Tapi untuk menurunkan ini nanti memakai tombol di depan. Ini tidak bisa dipaksa manual, nanti patah. Nggak bisa, jangan dipaksa. Dan ada yang menarik di sini nih, ada lihat, Anda bisa lihat ini logo apa ini. Nah, ini logo P3K. Disinilah tempat kita menyimpan obat-obatan ya. Mungkin Anda pusing mikirin tagihan leasing atau pusing mikirin istri marah-marah di rumah atau yang baru diputusin pacarnya dan segala macam, obat bisa disimpan di. Sekarang bergeser ke bagian depan. Ini tampilannya sangat mewah, berkelas menurut saya. Ini sudah dibalut dengan bahan kulit. Anda bisa dengar ini kulit, bukan plastik ya, bukan plastik yang lagi-lagi sering dipakai mobil-mobil Jepang. Ini ventilasi AC dan ini space buat menyimpan sesuatu. Tidak terlalu luas, bahkan terkesan mungkin agak sempit, tapi ada 2 space di sini yang membedakan, dan ada cup holder di sini, cup holder. Ada cup holder di sini
yang bisa meletakkan dua tempat minuman Anda. Memang tidak terlalu dalam, jadi untuk jalan yang agak rusak, seperti di Medan, jalan yang agak rusak. Saya ulangi lagi, seperti di Medan, jalan yang agak rusak. Sekali lagi, seperti di Medan, jalan yang agak rusak. Bahkan mungkin sangat rusak. Ini bisa tumpah minuman Anda. Nah, untuk bagian penumpang memang belum dilengkapi airbag ya. Bagian penumpang di sini belum dilengkapi airbag, masih manual. Tapi ya interiornya lihat, ini ada wood panel lagi panjang, wood panel yang panjang. Di sisi bodi juga Anda lihat ada wood panel. Jadi di belakang, di depan dipenuhi wood panel. Jadi sangat enak ya, sejuk dipandang mata. Saya seorang yang sangat menyukai wood panel. Nah, kita masuk ke bagian dashboard. Ini tombol-tombol yang ini untuk standar buat di saat keadaan kabut, dan ini yang untuk menurunkan sandaran kepala yang ada di belakang. Tekan tombol ini, nanti Anda bisa mendengar suaranya mungkin agak besar, suaranya tidak sehalus mungkin mobil tahun-tahun tinggi seperti ini. Ini saya tekan. Nah, itu sandaran kepala di belakang akan lepas. Dan ini untuk mengunci pintu mobil, mungkin Anda bisa mendengar sedikit. Nah, kunci mobil membuka dan menutupnya itu dari sini. Saya kembali buka. Ini AC biasa, ini semuanya kelengkapan AC. Ini temperatur juga untuk mengatur temperatur AC, dan ini mengarahkan posisi apakah ke kaki, apakah ya, dan lain-lain. Dan ada menyediakan juga temperatur buat AC yang sebelah sini, AC yang sebagian ini ke sini, ke sana, itu bisa di setel panas atau dingin. Kiri dan kanan ada ya. Kemudian ada tape-nya sudah tidak standar lagi. Ada space ruangan cukup luas untuk di tengah, dan lagi ada space ini buat koin biasanya. Lagi ada space di sini. Nah, masuk ke bagian transmisi. Di sini ada tempat untuk menaikkan menurunkan kaca mobil, dan umumnya mobil Jepang meletakkannya di kanan dan kiri mobil, biasanya di depan, di menempel di pintu. Tetapi di Mercedes dan BMW pada kala itu selalu meletakkannya di sini, kiri dan kanan. Lihat ini, kiri depan, kanan depan, kiri belakang, kanan belakang. Dan ini juga ada pengaman buat anak-anak. Itu Anda bisa lihat ada logo anak kecil ya, bukan logo uwa-uwa atau logo om-om, bukan ya. Apalagi om-om di sini pakai brewok gitu, nggak mungkin ditaruh. Jadi ini bisa digeser untuk mengunci jendela atau pintu belakang. Dan ada pengaturan mirror kanan dan kiri, sudah bisa electric mirror, walaupun tidak bisa spionnya tidak bisa menutup secara otomatis, tapi mirror spion itu bisa menutup. Ada juga, nah Anda bisa lihat pergerakannya. Nah, ada tempat penyimpanan box space di sini, dan ada yang juga box space yang cukup luas di sini. Agak kotor ya, maklumlah dari tahun 95 sampai sekarang, dan ada nyamuk juga ini. Aduh, nggak apa-apa lah. Oke. Memang ada yang menarik di transmisi Mercy ya. Pada umumnya Mercy waktu itu selalu meletakkan gigi mundur itu di sini posisinya. Anda bisa lihat R. Maaf agak sedikit ngeblur. Nah, untuk penggunaan mundur itu di sini, dan biasanya mobil-mobil Jepang atau Korea itu selalu di bawah angka 5, tetapi Mercedes ini di sebelah kiri. Dan ini tuas harus diangkat dulu, digeser ke kiri, baru dimundurin ke belakang. Agak susah bagi mungkin perempuan
saya yakin agak susah memakai transmisi dari mobil-mobil Mercedes lawas karena membutuhkan sedikit tenaga ekstra untuk memundurkan mobil keluaran Jerman ini. Ini standar, tapi ada tampilan cermin di sini. Nah, dari beberapa mobil yang saya bahas memang selalu menunjukkan ada cermin untuk mempercantik pasangan Anda. Ini di bagian driver juga menyelipkan kaca untuk si driver. Dan kemudian ada lampu, ya, lampu di tengah ini berbagai macam kegunaan. Ada yang seperti ini, saya nggak perlu jelaskan satu persatu. Ada yang untuk hanya driver saja, ada hidup semua sampai ke belakang, jadi banyak pilihannya. Di atas seperti ini mewah untuk di tahunnya. Beranjak ke bagian speedometer mobil. Speedometer mobil ini ada tingkat suhu mobil, ya, ada tingkat suhu mobil di sini. Anda bisa lihat ini 40 derajat, 80 derajat, 120 derajat. Tanda merah itu artinya mesin panas overheat, maka kita harus berhenti sejenak mendinginkan mesin. Kemudian ada tingkat konsumsi BBM, tapi bukan konsumsinya di sini ya, lebih tepatnya kapasitas BBM yang masih tersedia di mobil Anda. Speedometer biasa seperti biasa dan RPM seperti biasa. Dan disinilah letak jam di mobil. Memang agak sedikit egois ya saya rasa, karena yang melihat jam di sini hanya seorang driver, hanya driver saja, sementara penumpang kita yang di belakang tidak bisa melihat jam yang biasanya terletak di BMW. Setahu saya BMW meletakkan jam itu di sini. Bentuknya memang betul seperti jam, segede ini, bentuknya seperti jam. Jadi penumpang di belakang bisa melihat jam berapa sekarang, walaupun itu tidak terlalu penting sebenarnya. Ya, mobil sudah dilengkapi dengan SRS airbag atau airbag mobil sudah ada, tapi memang hanya ada di posisi driver saja. Dan ini cukup, melihatnya memang agak ribet ya, tapi sebenarnya tidak seribet apa yang kita lihat. Ini untuk naik turunkan kondisi lampu. Ini lampu yang ada, menghidupkan lampu ada di sisi ini lampu kota, ini lampu di saat malam. Tapi jika Anda ingin high beam atau lampu jauh, itu harus dari sini, ini dinaikkan di tuas yang sebelah kiri tadi. High beamnya dari sini, tapi menghidupkan lampu dari sini. Dan membuka bagasi depan juga dari ini, ada yang berwarna merah. Ada yang menarik memang untuk penggunaan handbrake di mobil Mercedes. Anda bisa melihat ini yang kecil di sini, ya, itu bisa dilihat. Maaf agak goyang. Nah, ini ada 4 pedal, 1, 2, 3, dan 4. Ini standar, ini gas, ini rem, ini kopling. Tapi ini adalah untuk handbrake. Jadi jika Anda ingin menggunakan handbrake tidak di tangan, di posisi biasanya diletakkan di posisi transmisi di tengah, tapi menggunakan handbrake di mobil ini adalah dengan menekan pedal ini hingga habis. Ini saya contohkan, ini posisi mobil dalam keadaan handbrake. Ini saya lepas dulu. Nah, melepas handbrake ada di sini. Ini ditarik tanda parkir ini. Kemudian untuk jika Anda ingin menghandbrake mobil, Anda tekan sini. Dan di sini kembali melepas handbrake. Unik ya.
Yang menarik juga bentuk dari kunci mobil Mercedes tahun 95. Ini sudah seperti ini menggunakan infrared. Bisa lihat ini ada infrarednya. Nah, sudah seperti mobil tahun-tahun tinggi seperti sekarang, bahkan mewah jika Anda duduk di warung kopi, di kafe, Anda letakkan seperti ini dengan logo seperti ini, dikunci seperti ini, ditutup seperti ini. Ini kunci mobil. Keren. Lampu tangan atau lampu sen mobil ada di sebelah kiri. Anda bisa lihat ada di sebelah kiri ini. Penggunaan wiper juga ada di sebelah kiri. Mungkin bagi orang yang terbiasa menggunakan di sebelah kanan, ya, merek-merek Jepang pasti menggunakannya untuk di kanan, tapi Eropa seperti BMW, kemudian Volvo, Jaguar, Mercedes-Benz itu meletakkan pengaturan lampu tangan dan wiper itu biasanya di sebelah kiri. Oke, sekian review saya kali ini tentang Mercedes-Benz C-Class C200W202, sedikit tentang kelebihan kekurangan mobil tahun 95 ini. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Komentar yang positif, kritik dan sarannya saya tunggu agar channel saya bisa berkembang dan terus memberikan informasi yang positif. Oke, satu pesan saya yang terakhir, kembali lagi saya ingatkan, jangan buka jendela Anda di jalan, window Anda di jalan hanya untuk membuang sampah yang Anda makan di dalam mobil. Ingat, banjir mengintai kita kapan saja. Ayo jaga kebersihan, ayo jaga lingkungan. Ayo ajari anak-anak kita, generasi berikutnya, bahwasanya kebersihan, menjaga lingkungan itu penting agar kota kita bersih, lestari, sehat. Dan kalau kotor, Anda cacingan. Kalau tidak kotor, Anda nggak cacingan. Anda cacingan, minum obat cacing. Anda nggak cacingan, nggak usah minum obat cacing. Like dan subscribe.